jangan menyamakan zaman Rasulullah dengan zaman kita sekarang ini. Zaman Rasulullah masih zaman pensyariatan. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menanyakan hal demikian kepada Bilal, bukan berarti Bilal yang pertama kali melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu tersebut. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena masih memberikan kita kesempatan untuk memperbaiki diri kita. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau merespon komentar-komentar dari komentator, bahkan banyak juga di antara ustadz-ustadz kita yang seakan-akan menuduh para sahabat melakukan perkara bid'ah. Bahkan dulu juga ya saya samalah ya. Saya mengatakan seperti apa yang dikatakan komentator ini. Seperti apa yang dikatakan ustadz-ustadz kita ini. Yang pertama ya, mereka menuduh sahabat melakukan bid'ah. Yang pertama yaitu Bilal. Mereka katakan Bilal juga melakukan bid'ah. Ini alasan mereka ya, berdasarkan sebuah hadis yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, sesungguhnya aku mendengar gesekan sendalmu di surga." Di riwayat yang lain juga ya, "Dengan apa engkau mendahuliku masuk surga?" kata Rasulullah. Lalu kemudian Bilal menjawab ya, Bilal mengatakan kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, tidaklah aku berhadas kecuali aku berwudu. Aku bersuci darinya, lalu kemudian aku sholat 2 rakaat." Lalu kemudian Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat ini yang menjadikanmu masuk surga. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah dalil mereka yang mengatakan bahwa Bilal melakukan perkara bid'ah. Jawabannya sangat sederhana. Sangat sederhana jawabannya saudaraku. Yang pertama, kita jangan menyamakan zaman Rasulullah dengan zaman kita sekarang ini. Zaman Rasulullah masih zaman pensyariatan. Begitu juga ketika Rasulullah SAW menanyakan hal demikian kepada Bilal, bukan berarti Bilal yang pertama kali melakukan sholat 2 rakaat setelah wudhu tersebut. Bukan. Itu menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu apa yang dikatakan Bilal, apa yang dikerjakan Bilal. Ya, menunjukkan bahwa Rasulullah tidak tahu hal yang gaib kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi ya, bukan berarti Bilal yang pertama kali melakukan perkara tersebut. Sebab apa? Sudah jelas di hadis Rasulullah SAW. Ketika Utsman bin Affan ya, Utsman bin Affan mempraktekkan bagaimana sifat wudu Rasulullah SAW. Lalu kemudian ketika Utsman bin Affan selesai mempraktekkan wudu Rasulullah di depan para sahabat, lalu kemudian Utsman bin Affan mengatakan di depan para sahabat itu, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, lalu kemudian dia sholat 2 rakaat, kecuali Allah menghapus dosa-dosanya yang lalu." Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini, ya, bukan berarti Bilal melakukan perkara bid'ah. Bukan. Karena di zaman Rasulullah, ketahuilah bahwa ketika para sahabat
melakukan suatu perkara, lalu kemudian disetujui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diikrarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itulah syariat. Karena Rasulullah tidak akan sembarangan menyetujui ini, menyetujui itu, tidak bakal. Kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ini dalilnya selesai. Sangat sederhana ya jawabannya. Jadi jangan katakan Bilal melakukan perkara bid'ah. Tidak sama sekali saudaraku. Tidak ya. Lalu kemudian yang kedua. Kata mereka Utsman bin Affan juga melakukan perkara bid'ah. Utsman bin Affan dituduh melakukan perkara bid'ah. Apa contohnya katanya? Utsman bin Affan mengumpulkan mushaf. Masya Allah. Kenapa? Tidak ada di zaman Rasulullah pengumpulan mushaf katanya. Padahal saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah memerintahkan para sahabat untuk menulis Al-Qur'an, untuk menghafal Al-Qur'an, untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Akan tetapi pengumpulan mushaf Al-Qur'an tidak seperti sekarang. Kenapa tidak dilakukan? Karena ada penghalangnya. Apa kira-kira penghalangnya? Kalau sekiranya dituliskan mushaf Quran seperti sekarang A sampai Z itu kan tidak mungkin. Nah, karena ada penghalangnya. Apa penghalangnya? Karena wahyu masih turun. Wahyu masih turun zaman pensyariatan. Lalu kemudian kenapa Utsman bin Affan mengumpulkan Al-Qur'an? Karena sudah tidak ada penghalangnya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah meninggal dunia, syariat sudah sempurna, ya. Terus Utsman juga khawatir, ya, khawatir. Kenapa khawatir? Karena para penghafal Al-Quran sudah banyak yang meninggal. Dikhawatirkannya nanti pada generasi seperti kita ini tidak bisa menghafal Al-Quran. Oleh karenanya, ya, beliau berijtihad, ya, beliau berijtihad mengumpulkan mushaf Al-Quran dari A sampai Z tersebut. Dan ketahuilah ya saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak satu pun sahabat yang menyelisihi Utsman bin Affan. Tidak satu pun sahabat yang menyelisihi ijtihadnya Utsman bin Affan. Tidak ada. Lalu kemudian apakah Utsman bin Affan membuat perkara bid'ah? Tidak sama sekali. Tidak sama sekali saudaraku. Kenapa demikian? Karena Rasulullah sendiri memberikan isyarat kepada kita, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin abdu 'alaiha bin nawajiz, kata Rasulullah. Dan kita sudah hafal hadisnya. Sekarang pertanyaannya, apakah Utsman bin Affan khulafa? Sudah jelas. Apakah Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka? Salah satunya adalah Utsman bin Affan. Sudah jelas. Maka ini bukan perkara bid'ah, bukan. Justru Rasulullah memerintahkan kita mengikuti sunnahnya para khulafa juga. Nah, itu ya saudaraku yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ini dapat dipahami. Lalu kemudian yang kedua katanya, Utsman bin Affan melakukan perkara bid'ah. Contohnya apa? Dia melakukan azan 2 kali di hari Jumat. Bayangin ya. Nah, Utsman bin Affan katanya melakukan azan 2 kali di waktu sholat Jumat. Padahal Masya Allah, Utsman bin Affan sekali lagi beliau berijtihad. Kenapa pada saat itu beliau ijtihadnya seperti ini? Karena pada zaman Utsman bin Affan, penganut Islam itu sudah semakin banyak. Lalu kemudian pasar semakin ramai, sehingga azan itu tidak terdengar. Ini ada ilatnya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu kemudian Utsman berpikir, oh seperti ini ya, tidak kedengaran azannya. Orang-orang banyak yang terlambat ketika Jumatan. Pada saat itulah beliau berijtihad dan mengkiaskan azan 2 kali di waktu subuh tersebut. Tidak ada sama sekali perkara-perkara bid'ah. Sama sekali tidak ada. Nah, beliau mengkiaskan azan 2 kali di waktu pertama ya sebelum subuh, lalu kemudian di waktu subuh.
sebelum subuh ada azan. Untuk apa? Untuk membangunkan orang-orang untuk bersiap-siap. Bahwa sebentar lagi akan masuk waktu subuh. Oleh karena itulah Utsman bin Affan berijtihad azan yang pertama di hari Jumat untuk mengingatkan saudara-saudara kita pada saat itu, ya, para sahabat pada saat itu yang sedang sibuk di pasar, diingatkan bahwa sebentar lagi akan masuk waktu Jumat. Lalu kemudian azan yang kedua itulah bahwa menunjukkan bahwa masuknya waktu sholat Jumat. Nah, inilah sebenarnya yang dikatakan perkara bid'ah oleh sebagian orang itu. Padahal faktanya bukan bid'ah sama sekali. Nah, lalu dengan ilat tersebut, apakah sekarang tetap kita praktekkan azan yang dua kali tersebut? Ya, silahkan itu masing-masing. Apakah azannya sekali? Silahkan. Apakah azannya dua kali? Mangga itu mah. Telangkungnya kumaha masing-masing. Tapi bagaimana baiknya? Tetap kita azan sekali saja. Sebab apa? Ilatnya sudah tidak ada. Nah sekarang mah atuh speaker, bahkan satu masjid speakernya sekian, satu masjid speakernya sekian, kedengeran dan masjid sudah berdekatan sekarang. Masjid sudah berdekatan. Bagaimana kita harus azan dua kali? Kalaupun kita mempraktekkan azan dua kali, harusnya azan yang pertama ini sebelum masuk waktu sholat. Kurang lebih lah 30 menit ya sebelum masuk waktu sholat, harusnya azan. Supaya apa? Mempraktekkan sunnahnya Utsman bin Affan. Nah, lalu kemudian yang azan satu kali, alhamdulillah sudah sesuai sunnah. Yang azan dua kali, alhamdulillah sesuai dengan perintah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk mengikuti Utsman bin Affan. Tapi ingat tadi ya kita lihat ilatnya. Kalau dulu kan nggak ada speaker, jadi susah dulu mau untuk azan. Walaupun teriak-teriak juga pasti beberapa meter doang kok kedengeran. Tapi sekarang mah lihat, Masya Allah luar biasa kan. Sarana kita sekarang ini luar biasa. Sudah canggih sekarang mah. Bahkan di sini saja sudah berapa kilo kedengeran kok suara azan. Nah, gitu ya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Yang terakhir. Yang terakhir mereka katakan Umar bin Khattab juga melakukan bid'ah dengan mengutip kata Umar bin Khattab. Sebaik-baik bid'ah itu adalah ini. Apa itu? Melakukan sholat tarawih 23 rakaat. Melakukan sholat tarawih secara berjamaah. Ketahuilah, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sholat ini yang dilakukan oleh Umar sudah dilakukan di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya melakukannya 3 kali saja? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam takut akan diwajibkan bagi umatnya. Itu saja sebenarnya, takut. Di zaman Abu Bakar tidak dipraktekkan. Bahkan ketika di zaman Umar, di mana di masjid tersebut ya orang-orang melakukan ibadah masing-masing. Ada yang baca Quran, ada yang berzikir, ada yang sholat sunnah. Sehingga Umar pada saat itu berijtihad. Sekali lagi, berijtihad untuk mengumpulkan para sahabat dan melakukan sholat seperti sholat yang dilakukan Rasulullah bersama beberapa sahabat pada saat itu. Nah, akhirnya sepakatlah para sahabat dan tidak ada satupun seorang sahabat yang tidak setuju dengan ijtihadnya Umar bin Khattab. Sekali lagi ya, sesungguhnya Umar bin Khattab ketika beliau mengatakan sebaik-baik bid'ah ini bukan berarti bid'ah mengada-ngada dalam perkara ibadah, bukan. Itu perkataan Umar adalah bid'ah secara bahasa saja. Ya perkara secara bahasa saja, ya, bukan secara istilah. Begitulah ya, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan istilah tarawih yang kita kenal sekarang tidak ada di zaman Rasulullah. Tidak ada namanya sholat tarawih, tidak ada. Sholat tarawih itu adalah sifat daripada sholat tersebut. Insya Allah sholat tarawih kita akan bahas nanti ya
menjelang Ramadan lah. Kita ikuti timingnya saja, begitu ya. Nah, oleh karena itu, saudaraku dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tadi saya mengatakan banyak orang yang menuduh, saya katakan menuduh para sahabat melakukan perkara bid'ah. Karena bisa jadi mereka belum mengetahui ya penjelasan-penjelasan tadi yang saya sampaikan. Begitu juga dengan saya dulu ya, 20 sekian tahun yang lalu, saya juga sama. Wah, bid'ah kan ada dua, bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu ada. Buktinya apa? Umar melakukan bid'ah sholat tarawih 23 rakaat. Kan tadi saya sudah jelaskan ya. Umar bin Khattab khalifah. Rasulullah memerintahkan kita untuk mengikuti mereka. Selesai. Utsman melakukan bid'ah kata saya dulu. Kenapa? Dia azan 2 kali. Padahal zaman Rasulullah tidak ada azan 2 kali. Utsman juga mengumpulkan mushaf Al-Quran. Padahal zaman Rasulullah tidak dikumpulkan mushaf. Ini kata saya. Bilal juga sholat sunnah wudhu 2 rakaat. Padahal Rasulullah tidak pernah mengerjakan. Ini kata saya dulu. Oleh karenanya, saudaraku yang Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama perbanyak literasi ya, perbanyak mendengarkan dari guru-guru kita yang lain sehingga kita tidak salah paham. Mudah-mudahan penjelasan saya yang singkat ini ada manfaatnya untuk diri saya sendiri, lalu kemudian untuk saudaraku yang mendengarkan video ini. Jika berkomentarlah yang baik. Sering saya katakannya, berkomentar yang baik sesuai dengan dalil. Tidak usah saling menghujat. Kita menuntut ilmu. Masa saling menghujat? Kan itu apa ya bahasanya ya? Itu tidak baiklah. Jangan. Itu adabnya. Didahulukan dulu adabnya ya. Ketika berkomentar, silahkan berkomentar yang baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.